mes yang selalu penuh. Jadi kalau saya berpikir bahwa yang saudara katakan tadi itu Baik, adalah cukup. sangat Terima penting. kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Kita ke berikutnya, yakni pasangan nomor urut 1 akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu bertanya 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Kepada paslon nomor 3, saya tidak melihat visi misi saudara untuk membangun Belitung ke depan. Tolong jelaskan. Mohon diam. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan berkeadilan menurut saudara. Terima kasih. Ya. Baik, paslon nomor urut 3, sabar. Waktu menjawab 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Ya, saya juga tidak mendengar visi misi nomor 1 tadi karena sangat singkat. Saya akan jawab bahwa yang dimaksud dengan berkeadilan begini, salah satu contoh, kita ini pembangunannya sangat bagus, pariwisata bagus, perikanan bagus, perkebunan bagus, tetapi malah terbalik dengan angka kemiskinan kita malah nambah. Seharusnya pembangunan yang baik diikuti dengan kesejahteraan masyarakat. Berkurang miskinnya seharusnya, ini malah nambah. Ini kan aneh. Berarti apa yang terjadi? Kata Omar Rama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Inilah yang terjadi sekarang di Belitung. Mohon pendukung untuk diam, dengarkan. Jadi yang terjadi sekarang di Belitung ini hanya memperhatikan mereka yang bermodal bermodal besar. Kenapa? Pariwisata itu hanya diuntungkan orang-orang yang mereka yang punya modal besar. Tidak yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil malah bangkrut, justru itulah karena mereka jatuh miskin. Malah nambah kemiskinan. Itulah tidak adil buat rakyat Belitung. Disitulah kita habis ngambil judul. Bapak, terima kasih. Waktu habis Bapak. Paslon nomor 1 menanggapi waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih paslon nomor 3 jawabannya. Yang saya maksud adalah yang berkeadilan solusi bagi masyarakat. Masyarakat membutuhkan solusi, bukan celotehan atau semacam keniscayaan untuk itu. Pendukung nomor Jadi 4. maksud saya adalah kalau menurut saya berkeadilan adalah saat ini seperti nelayan. Ada nelayan di Selat Nasik sana itu menjual ikan kerapu, keramba itu hanya seharga 85.000. Padahal di Jakarta harganya mencapai 700.000 per kilogram. Itulah yang kita kesalkan. Kenapa? Ini ulah daripada tengkulak-tengkulak yang dimana ikan kerapu itu tidak bisa dijual dengan harga baik karena mereka sudah menentukan harga itu. Maksud saya adalah solusi bagi masyarakat bagaimana mengatasi bahwa ini pembangunan berkeadilan. Terima kasih. Ya. Baik, cukup Bapak. Baik, paslon nomor urut 3 menanggapi waktu 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Tentu saja kita ingin semua bertumbuh pada 4 unggulan kita, yaitu pariwisata, perikanan, perkebunan, dan sekarang kita tambah UKM. Disinilah sebenarnya kita ingin memberdayakan masyarakat kita. Bagaimana kalau mereka di dalam usahanya itu bisa dibeli oleh masyarakat pendatang. 3.370.000 pendatang datang ke Belitung, tapi yang diuntungkan hanya orang-orang tertentu saja. Di sini kita ingin memberi proteksi kepada masyarakat dari pemerintah bahwa, hei, kalau kalian bangun hotel, tolong. Baik, cukup Bapak. Terima kasih, waktu habis. Berikutnya kita ke paslon nomor urut 2 yang mengajukan pertanyaan pada paslon nomor urut 4. Waktu bertanya 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Silakan Pak Wakil. Terima kasih. Kita kaitan dengan potensi pendukung daerah untuk yang ada di tenang. Belitung. Jadi pendukung kita untuk gambarkan setiap daerah nih ada kita tiga desa. Desa Padang Gandis, Desa Tanjung Rusak, dan Desa Pelepak Putih. Provinsi apa apabila saudara terpilih menjadi Bupati atau Bupati yang akan saudara perjuangan untuk kedua kalinya? Terima kasih. Baik. Bisa saya perjelas? Kira-kira begini pertanyaan yang tadi disampaikan. Apa Cukup Ibu, waktu habis. Baik, Cukup. terima kasih. Paslon nomor 4 menjawab. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Jadi soal ini tidak jelas, pertanyaannya susah juga ini, kayak macam itu. Terus terang Para apa pendukung dijawab? mohon tenang, dengarkan paslonnya untuk berbicara. Para pendukung mohon tenang, para pendukung mohon tenang. Kami sudah mengatur jalannya acara, tidak ada boleh yang mengaturnya. Silakan. Kalau pertanyaan tidak jelas, nanti ngejawabnya pun tidak jelas, susah. Jadi maaf. Para pendukung Jelas, sekali jelas lagi, apa yang dipertanyakan. kita sudah sepakat tatipnya, ya. Mohon dengarkan pasangan calon untuk menjawab. Silakan. Tidak dapat dijawab, apa tidak jelas pertanyaan itu susahnya ini bos. Baik, baik, kita cukupkan.
Paslon nomor 4 mau berbicara atau cukup? Cukup enggak jadi Baik, salah yang paslon jawab ini. nomor urut 2 menanggapi, waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Para Baik. pendukung harap tenang. Akan saya pertegas Pak, setiap daerah tentu punya potensi daerahnya masing-masing. Kami cuma minta jelaskan kepada Pak, jika Bapak terpilih nanti, apa kira-kira yang akan Bapak lakukan terhadap potensi daerah Padang Kandis, Pelepak Putih, dan kemudian Tanjung Rusa. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih. cukup. Waktu masih 45 detik, Ibu. Masih 41 detik, mau menambahkan? Baik Pak, bisa saya tambahkan, kita tentunya setiap daerah, di setiap desa sudah mempunyai dana desa. Bagaimana dengan kelurahan yang memang tidak mempunyai dana desa? Apa yang Bapak lakukan, berapa anggaran yang akan Bapak turunkan untuk menurunkan di setiap daerah-daerah kelurahan? Terima kasih. Baik, masih ada 20 detik. Ditambah, Mau? Pak. Sudah cukup, Ibu? Sudah cukup atau mau menambahkan? Mau menambahkan? Tawan Pak, kan ini suara kita agak serang. Saya tambahkan gini, PAD kita paling terbesar seluruh Kabupaten Belitung dari 7 kabupaten. Kenapa TBK yang ada di khusus tidak bisa direalisasikan saudara Bupati yang telah menjadi Bupati? Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Paslon nomor urut 4 menanggapi kembali. Waktu 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Perlu diketahui kami ini selama 5 tahun, jadi itu sudah setiap desa ada program terkhusus sesuai dengan potensinya. Daerah pinggiran gimana pengembangan wisata dan perikanan. Daerah ini adalah potensinya untuk perkebunan sawit, lada dan sebagainya. Dan semuanya itu sudah terlaksana, bukan hanya lagi, dan juga dengan kearifan lokal yang ada. Jadi bukan hanya lagi sekedar program, tapi sudah kita laksanakan selama ini. Ya, terima kasih. Cukup, waktu habis. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Demikianlah segmen 3 sesi 1 tentang saling debat antar pasangan calon. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu pendukung dan simpatisan, jaga tata tertib dan dengarkan dengan baik dan seksama penyampaian pemaparan visi, misi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon. Kan ini sangat penting Bapak Ibu. Kita memasuki segmen 3 sesi 2, di mana pada segmen ini setiap paslon akan memilih satu nomor urut paslon lain yang akan diajukan pertanyaan, kemudian akan dijawab oleh paslon tersebut. Selanjutnya paslon yang bertanya akan menanggapi jawaban dari paslon lain dan kemudian ditanggapi kembali oleh paslon tersebut. Waktunya sama, yakni menyampaikan pertanyaan 30 detik, kemudian dijawab oleh paslon lain yang diberi pertanyaan selama 1 menit. Lalu akan ditanggapi selama 1 menit oleh paslon yang bertanya dan ditanggapi kembali oleh paslon lain selama 30 detik. Kesempatan pertama diberikan kepada paslon nomor urut 4. Silakan. Tunjukkan. Nomor berapa? Nomor 2, baik, ke paslon nomor urut 2. Waktu bertanya, mohon pendukung nomor urut 4 untuk tenang, ya. Pertanyaannya 30 detik dimulai ketika berbicara, silakan. Indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah Human Development Index dan Happiness Index. Bisakah pasangan nomor 2 menjelaskan kepada kami apa itu Happiness Index? Terima kasih. Baik, cukup, waktu masih ada, masih 16 detik. Cukup paslon nomor 4? Cukup, baik, cukup. Paslon nomor urut 2 silakan menjawab. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya, indikator Human Index adalah angka kebahagiaan untuk masyarakat kita. Di sini kami lihat kalau untuk angka kebahagiaan itu akan kita lihat bagaimana masyarakat tidak lagi membeli sembako yang mahal, kita akan lihat bagaimana pengangguran tidak lagi mengganggu kita masyarakat Belitung, kemudian masyarakat akan nyaman berbuat sesuatu untuk berkembang dan beraktivitas, pemuda kemudian memperoleh kenyamanan dalam sarana prasarananya untuk mereka berkegiatan, seni dan budaya juga akan nyaman dibentuk oleh suatu forum dan akan diusahakan, kemudian pengembangan yang lainnya yang dirasakan oleh masyarakat itu prosentasenya akan sangat kecil jika dibandingkan dengan sekarang. Angka kemiskinan dan angka-angka lainnya itu sudah sangat menurun. Terima kasih. Silakan ditambah Pak Wabub. Silakan, waktu masih 7 detik. Silakan, mohon tenang. Angkanya sudah menunjukkan 0. Baik, terima kasih. Cukup.
Paslon nomor urut 4 silakan menanggapi, waktu 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Baik, kita selalu Hadirin tenang. menggunakan kosakata sejahtera. Bagi kami, sejahtera itu terlalu tidak membumi, terlalu menjual retorika. Karena itu kami menanyakan indeks kebahagiaan. Bagi kami, periode kedua ini adalah bagaimana kami bekerja untuk membuat masyarakat kita semakin bahagia. Indeks kebahagiaan adalah raport hasil kerja keras pemerintah daerah. Salah satunya itu. Dan itu lebih sederhana. Indeks kebahagiaan itu salah satunya adalah bagaimana terpenuhnya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. Itulah yang kami maksud dengan happiness index. Karena itu kami tidak mau muluk-muluk, program kami nyata adalah bagaimana membuat masyarakat rumah demi rumah lebih bahagia dibandingkan soal sejahtera. Karena sekali lagi sejahtera terlalu beretorika. Terima kasih. Cukup, baik, cukup. Paslon nomor urut 2 menanggapi, waktu 30 detik dimulai ketika berbicara, silakan. Baik, terima kasih jawabannya. Kalau kita menghitung dari angka happiness, itu akan kita lihat dari angka indeks pembangunan manusia. Kita akan lihat dari angka kemiskinannya, kemudian kita akan lihat dari angka-angka lainnya yang menunjukkan bahwa kita sudah tidak ada persoalan lagi. Namun ketika kita datang ke bawah, ternyata masalah pendidikan, masalah kesehatan, masih banyaknya pelayanan yang sangat minim, bagaimana sisa susahnya mengurus perizinan yang panjang, bagaimana orang... Baik, cukup Ibu, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita ke paslon nomor urut 1 untuk mengambil nomor urut paslon lain. Silakan nomor urut 1. Tunjukkan nomor berapa? 4. Baik. Paslon nomor 4 ya. Paslon nomor urut 1 bertanya, waktu bertanya 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, terima kasih paslon nomor 44. Saya ingin tanya, sekarang kondisi daerah kita ini harga sahang murah, makan di warung-warung mahal. Apabila Anda terpilih, apa solusinya mengatasi harga sahang yang rendah dan harga makan di warung-warung makan mahal? Terima kasih. Cukup? Cukup Bapak? Cukup, baik. Paslon nomor urut 4, waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Jadi itu sudah prediksi turun sahang, dan kami sudah punya program kartu gangan, adanya nanti garansi hasil pertanian oleh pemerintah, dan kita sudah melakukan itu dengan sama-sama dengan pemerintah provinsi, BUMD, dan kemudian juga kita sudah mendapatkan untuk para pembeli di luar Asosiasi Ahli Eksportir Lada Indonesia yang sekarang kita sedang fokus membangun untuk pabrik pengolahannya yang nanti akan ada segera di Belitung, dan kalau mau tahu nanti ini di HP saya lengkap semuanya, sudah ada foto-foto semua. Mohon tenang, Terima kasih. para pendukung silakan, waktu masih Baik, ada. program gangan ini adalah garansi membeli hasil panen masyarakat petani kita. Kita membuat MOU dan kontrak sebelum mereka panen. Jika mereka sudah panen, kita akan membeli dengan harga lebih tinggi daripada harga pasar. Itu komitmen tertulis secara notarial. Dan itu dilakukan oleh badan usaha milik daerah sebagai badan logistik pertanian daerah. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, cukup. Paslon nomor urut 1 silakan menanggapi, waktu 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Terima kasih. Paslon nomor 4. Program gangan, saya pikir tadi makan ikan itu. Pertama adalah saya ada 2 pertanyaan. Bagaimana saudara kalau terpilih membuat program ini bersinergi dengan apa yang sudah diputuskan oleh Pemda Provinsi dengan sistem resi gudangnya? Yang kedua, ada pertanyaan saya lagi adalah berkaitan dengan isu lingkungan. Ya, isu lingkungan berkaitan dengan ada satu desa Kemiri itu ada pencemaran lingkungan terhadap sungai di desa Kemiri. Apa yang saudara lakukan kalau seandainya itu terjadi? Silakan. Nanti masih ada waktu, mau menambahkan atau cukup? Cukup. Cukup, baik. Paslon nomor urut 4 menanggapi kembali, waktu 30 detik dimulai ketika berbicara, silakan. Ya, sinergi dengan provinsi itu melalui BUMD dengan resi gudang, dan itu sebetulnya sekarang sedang proses membangun, Pak. Kita sudah lakukan, sudah jalan, bahkan dengan kita dengan provinsi adanya untuk ekspor perdana yang sudah di MOU dengan Menteri Perdagangan RI ya, dengan untuk ekspor lada pertama kali 45 ton. Nah, ini salah satu untuk lada. Kemudian untuk masalah lingkungan Kemiri, menurut itu sudah kita serahkan kepada penegak hukum, dan kemudian kita sudah pernah memediasi semua. Baik, cukup Bapak. Terima kasih. Paslon nomor urut 4
Selanjutnya kita ke paslon nomor urut 2 untuk memilih nomor urut paslon lain. Silakan. Paslon nomor urut 2. Tunjukkan nomor berapa? 1. Nomor 1. Baik, pertanyaan mengajukan pertanyaan 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya akan sangat senang untuk menanyakan ini karena saya satu-satunya perempuan yang ada di sini. Bagaimana cara Bapak untuk mensejahterakan para perempuan yang jumlah penduduknya itu sekitar selisihnya cuma 1.000 lebih saja daripada laki-laki. Kemudian bagaimana Bapak untuk membuat KB dan pembangunan rumah tangga ini seperti apa gambarannya? Terima kasih. Baik, cukup. Baik, cukup. Paslon nomor urut 1, waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Di Indonesia sudah ada Menteri Pendayagunaan Perempuan juga dan anak. Jadi semua program berkaitan dengan kesejahteraan perempuan itu sudah jelas. Tetapi untuk Kabupaten Belitung sendiri, itu sebetulnya Pemda bisa mendayagunakan mereka. Sebagai contoh, kalau pasar ikan itu kita restorasi menjadi pasar ikan yang bersifat kunjungan wisata, maka kami akan bikin semacam sentra ekonomi bagi ibu-ibu untuk melakukan kegiatan usaha di lantai 2 pasar ikan itu kalau kami lakukan itu. Yang kedua berkaitan dengan soal apa tadi? KB dan KB. pembangunan Cukup, rumah Ibu. tangga. Cukup Ibu, silakan Bapak Ya, jawab. untuk KB saya rasa ini yang jadi masalah bagi kita ya Pak Yo. KB itu sudah program nasional ya. Keluarga berencana itu sudah menjadi program nasional. Jadi artinya semua Pemda kalau kami terpilih kami akan mengikuti semua program KB yang ada. Baik, cukup. Begitu. Bapak terima kasih. Paslon nomor urut 2 menanggapi waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, terima kasih pasangan nomor 1. Seperti kita ketahui tanpa sinergi kita sama saja dengan 0. Artinya membangun ke kanan tidak, membangun ke kiri tidak. Tapi yang kita perlukan apa yang diprogram oleh pusat, kita lakukan oleh provinsi dan sinergi dengan kabupaten bahkan sampai ke tingkat desa dan seterusnya. Saya sampaikan tadi kepada Bapak bagaimana Bapak cara mensejahterakan perempuan. Baik, Bapak sudah menjelaskan. Saya akan menjelaskan sedikit sebagai menambah pengetahuan Bapak untuk tentang KB dan pembangunan rumah tangga. Kami akan, kalau kami terpilih, kami akan menciptakan KKB, kampung Hadirin, KB, dan harap menciptakan kualitas rumah tangga. Kami tidak hanya fokus untuk pengendalian jumlah penduduk saja, namun melainkan dengan membangun kependudukan dan juga indeks pembangunan manusianya. Tentunya ini tidak akan berhasil 100%, namun setidaknya bisa memberikan sedikit pengertian kepada masyarakat, memberitahukan bahwa pengetahuan tentang sebuah rencana dari umur perkawinan sampai dengan batas kelahiran. Terima kasih. Baik, cukup. Berikutnya paslon nomor urut 1 menanggapi kembali. Waktu diberikan 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Betul Bu. Soal bahwa kita sinergi antara kebijakan pusat, provinsi dan daerah itu harus. Itulah tentunya kita perlu pemimpin yang punya komitmen untuk itu. Soal pembangunan indeks manusia itu sudah menjadi bagian daripada komitmen kita sebagai pemimpin. Karena kita ingin pembangunan itu adalah sejatinya untuk mendapatkan masyarakat yang sejahtera. Siapapun dia, laki, perempuan sama saja. Demikian Bu. Baik, cukup. Terima kasih. Dan kita ke paslon nomor urut 3 untuk mengambil nomor paslon lain. Nomor 2. Baik. Paslon nomor urut 3, waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Ya, tadi paslon nomor urut 2 menyatakan bahwa salah satu programnya adalah satu desa, satu destinasi wisata. Tanpa melihat apakah satu desa itu punya kelebihan masing-masing. Bisa saja satu desa itu tidak bisa menjadi satu destinasi wisata. Karena kita harus melihat apa yang unggul di situ. Kearifan lokalnya seperti apa. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan kalau setiap desa satu destinasi wisata. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Paslon nomor urut 2, waktu menjawab 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih pertanyaannya pasangan nomor 3. Tadi saya menyampaikan itu salah satunya saja. Membangun desa pintar terintegrasi wisata dengan konsep satu desa satu destinasi, satu desa satu sarana seni budaya atau olahraga atau kepemudaan.
Seperti itu. Jadi tidak setiap daerah itu adalah destinasi wisata, namun di situ tergantung potensi yang ada di daerah itu masing-masing, itu yang akan kita angkat. Kalau berdasarkan kesepakatan di desa itu, apa yang akan diperjuangkan, itu jugalah yang akan kita perjuangkan dan kita kembangkan bahkan sampai ke provinsi, sampai tingkat pusat. Terima kasih. Silahkan Cukup. ditambahkan Pak. Masih mau menambahkan? Silakan, waktu masih. Terima kasih karena setiap desa itu beda, kultur bahasa dan itu beda. Karena satu desa ini mayoritas satu contoh saya gambar Sungai Samak itu mayoritas nelayan. Satu contoh Badau itu mayoritas masalah pertanian. Artinya kita program itu kalau nelayan mungkin kita bisa 75% di Sungai Samak, mungkin 25% ke daerah ke perkebunan. Tapi kalau di Badau mungkin kita sampai 75% Baik, perkebunan. cukup. Terima kasih Bapak. Untuk Paslon nomor urut 3 menanggapi kembali, waktu diberikan 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, kita setuju dengan bahasa itu. Tetapi maksudnya setiap desa ini kalau kita mencanangkannya untuk satu desa, satu destinasi wisata atau beberapa desa, tentu kita selalu berhubungan dengan penganggaran. Karena kita tidak mau setiap desa itu dibangun asal. Banyak sekali destinasi wisata asal jadi. Kalau ini diserahkan hanya kepada desa, mereka membangun destinasinya sendiri, ini seperti apa jadinya? Sudah terlihat sekarang mana sih desa wisata yang ada? Terong. Seperti apa Terong? Itu pun pemerintah pusat, bukan di sini. Oleh karena itu, seperti apa penganggarannya? Seperti apa pendampingannya? Apa yang akan dilakukan? Bagaimana cara menganggarkannya? Dari mana duitnya? Kalau semua desa kita lakukan itu, apakah mereka ngambil dari duitnya sendiri atau dari pemerintah? Mengingat bahwa pemerintah daerah hanya punya PAD lebih kurang 70 miliar. Terima kasih. Cukup Bapak? Baik, paslon nomor urut 2 menanggapi kembali, waktu diberikan 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik Pak, terima kasih tanggapannya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana cara penganggarannya, saya akan sebutkan Pak. Kita tentunya punya pos anggaran yang sangat banyak hari ini, terutama untuk dari mulai pemerintah desa, kita sudah punya dana hampir kurang lebih 3 miliar. Kemudian dari APBD kabupaten kita punya 1,1 triliun, provinsi kita hampir punya 3 triliun, dan tentunya APBN yang sangat kita andalkan. Kemudian kita juga punya dana CSR, kita bisa mengharapkan juga sumbangan dari pihak ketiga dan lain sebagainya. Baik, cukup. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah segmen 3 sesi 2. Selanjutnya kita memasuki segmen 4, yakni saling debat antar calon wakil bupati. Sebelum kita memasuki segmen keempat ini, kita saksikan setelah yang berikut ini. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dalam acara debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Belitung 2018. Sebelum kita memasuki segmen keempat, kita kembali akan mendengarkan yel-yel dari masa pendukung dan simpatisan pasangan calon. Kita mulai dari yel-yel paslon nomor urut 4. Silakan. Yuk sama-sama kita pilih nomor 4. Yuk sama-sama kita coblos nomor 4. Kita kumpul suara untuk nomor 4. Nomorlah 4. Yuk sama-sama bangun Belitung tercinta. Pulau Belitung kita jaga sama-sama. Tadakan tangan bersama kita berdua, pada yang kuasa bersama, bersama 4 menang. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 4. Berikutnya kita dengarkan yel-yel dari paslon nomor urut 3. Silakan.
Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Selanjutnya, yel-yel dari paslon nomor urut 2, silakan. Hijrah! Hijrah! Menang! Menang! Kita pilih nomor 2 pemimpin baru. Heliana Junaidi Rahman. Kita pilih nomor 2 pemimpin baru. Heliana Junaidi Rahman, pilihan kita semua. Hijrah, menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Berikutnya, kita ke yel-yel paslon dari nomor urut 1, silakan. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita memasuki segmen 4. Pada segmen ini, antar calon wakil bupati akan saling bertanya dan menanggapi. Calon wakil akan bertanya, lalu dijawab oleh calon wakil bupati lainnya, kemudian ditanggapi oleh yang bertanya, dan terakhir akan ditanggapi kembali oleh calon wakil bupati yang lain. Waktu untuk bertanya adalah 30 detik, kemudian dijawab selama 1 menit. Setelah itu akan ditanggapi selama 1 menit oleh yang bertanya dan ditanggapi kembali oleh calon wakil bupati yang lain selama 30 detik. Kesempatan pertama diberikan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 yang akan bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu bertanya 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kita dengar isu-isu dari wisatawan sekarang ini. Mereka mengakui bahwa Belitung ini bagus, indah, tapi sayang sekali mereka tidak mau kembali ke Belitung karena katanya membosankan. Apa upaya-upaya saudara dalam rangka mengangkat pariwisata Belitung agar lebih semarak di masa-masa kepemimpinan saudara kalau saudara terpilih sebagai bupati, wakil bupati? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Calon wakil bupati nomor urut 2 menjawab. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Silahkan. Terima kasih menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh senior kita Pak Irwandi, yaitu juga mantan wakil bupati Belitung. Intinya, kalau kami terpilih, yang penting kami akan atur Kabupaten Belitung wisata supaya tidak main lagi ke Belitung. Kita akan atur dengan perbub, perda, dan hal-hal yang segala macam yang berkaitan dengan semuanya itu. Kalau tidak kita atur dengan perda, minimal kalau perda kita buat rancang nanti ke samping ke DPR, tapi hak prerogatif bupati terpilih atau wakil bupati nanti kami akan berjuang. Paling tidak itu perbub akan diatur semua. Tidak ada kata-kata yang mahal di Belitung ini, semuanya itu akan kita sejahterakan, baik itu investor ataupun masyarakat kita sendiri. Itu sekian dan terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Mau menambahkan? Silakan. Silakan Bapak. Bapak mau menambahkan lagi? Saya contoh, saya gambarkan. Bapak pernah juga kemarin terpilih menjadi, siapapun jadi wakil bupati tetap akan terpilih menjadi pemimpin untuk Askap FSI Kabupaten Belitung. Baik, cukup. Terima kasih Bapak. Berikutnya wakil bupati calon wakil bupati paslon nomor urut 1 menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Junaidi Rahman. Jadi intinya begini. Kita ini kan berhubungan dengan wisatawan yang mereka bebas untuk masuk ke daerah kita dan juga mereka bebas menentukan pilihan mau kembali lagi atau mau tidak. Itu agak sulit kita dengan perda. Tentunya yang paling utama adalah bagaimana mereka senang dan betah di daerah kita. Bagaimana kita berikan kenyamanan kepada mereka. Nah, ini maksud kami adalah bagaimana solusinya. Andai kata ada hal-hal yang begini terlontar dari wisatawan, apa upaya-upaya kita supaya membuat mereka betah, nyaman dengan sendirinya tanpa harus kita paksakan mereka itu kembali, tapi kembali dengan mengajak saudara, keluarga yang lain, karena memang daerah Belitung adalah daerah yang nyaman untuk berwisata. Itu maksudnya. Terima kasih. Masih ada waktu?
Silakan. Tanggap. Ya, terima kasih. Kaitan dengan Belum, masih nomor 1. Mas sabar Pak. Silakan, mau menambahkan? Cukup? Baik, cukup. Dan berikutnya nomor urut 2 akan menanggapi kembali. Waktu menanggapi 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Yang pasti infrastruktur untuk pembangun di Kabupaten Belitung kaitan dengan kebersihan, kaitan dengan toiletnya. Sekarang khususnya di Tanjung Pandan saja berkaitan dengan masalah kebersihan, Pak. Satu contoh, di Keramik pun, di Samosir pun, di Raya pun banyak sampah-sampah yang kotor. Bagaimana? Itu ya target kita pertama kalau kita terpilih, satu kabupaten, satu TPA, satu kecamatan, satu TPA, satu desa, satu TPA, bila perlu satu desa, satu kecamatan, satu transportasi mobil sampah. Kebersihan yang kita ke depan. Baik, terima kasih, waktu habis. Berikutnya kita ke paslon nomor urut 2 yang akan mengajukan pertanyaan pada calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu bertanya sama 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih kesempatan yang kedua kalinya saya menanyakan kepada Pak Irwandi, yaitu abang saya yang saya hormati dan saya cintai. Pertanyaan cukup simpel. Bapak pernah menjadi askap. Siapa tahu nanti Tuhan memberikan kami sebagai jadi wakil bupati, hijrah kami menjadi wakil bupati. Tapi pertanyaan intinya, Bapak pernah siapa menjadi wakil tetap akan menjadi ketua askap Kota Belitung. Prestasi keluarga apa yang telah prestasi selama Bapak menjadi ketua askap? Terima kasih. Baik, cukup. Cukup. Nomor urut 1 akan menjawab. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik Pak Junaidi, askap intinya adalah membawahi perserikatan. Ada 2 perserikatan yang dibawahi oleh askap, yaitu Persibel dan Belitung FC. Masalah maju tidaknya perserikatan tergantung pada perserikatan. Kebijakan yang ada hanya di askap adalah hanya memberikan pembinaan kepada askap, kepada perserikatan, dan juga mungkin kalau mereka perlu dana, mengajukan dana kepada KONI supaya mereka mengadakan kegiatan dan termasuk mendukung mereka untuk kegiatan yang lebih tinggi, termasuk misalnya ke tingkat provinsi maupun tingkat yang lebih tinggi lainnya. Jadi intinya adalah bahwa askap sifatnya pembinaan kepada klub-klub yang di bawahnya, termasuk klub-klub perserikatan dan klub-klub kampung yang mungkin memerlukan bantuan dan sebagainya, termasuk bantuan-bantuan untuk kegiatan pertandingan persepak bolaan, termasuk kompetisi dan lain sebagainya. Terima kasih. Cukup? Baik. Berikutnya nomor urut 2 akan menanggapi. Waktu diberikan 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Intinya apa yang disampaikan oleh Pak Saudara Wakil Bupati yang pernah menjadi Wakil Bupati, pembinaan. Kalau kami terpilih, belum terpilih pun kami, Pak. Satu contoh saya gambarkan, Desa Curicuk kami saja sudah saya bina selama ini, selama saya menjadi DPRD, mengambil satu pelatih itu luar biasa, Pak. 2,5 juta untuk kain olahraga, 2 juta per bulan untuk guru-guru pesisir kita dari SD sampai SMP kita bayar. Prestasi yang kedua, setelah kita membina Curicuk selalu final di tiap laga, usia berapapun. Yang terpenting kemarin itu luar biasa. Kita menjual 2 orang menyumbang untuk pemain timnas Galanita Putri yang sekarang masih di Palembang, Piala AFF itu lawan Kamboja, Laos dan Brunei, itu luar biasa, Pak. Kita tergampung sudah bisa kan. Apalagi kita terpilih jadi menjadi ketua askap Kabupaten Belitung. Terima kasih. Baik, cukup. Sudah? Baik, terima kasih. Kita ke paslon nomor urut 3 yang akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Pertanyaannya selama 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Ini unik karena sesuatu yang gagal kemudian ingin diteruskan oleh Bung Ishak ini. Bung Ishak, ada 3 hal yang saya tanyakan. Dari 16 program yang Anda buat itu semuanya membebani APBD kita. Ya kan? Bagaimana pola pengelolaan dan penganggaran dalam proses itu dari 16 program itu. Kemudian ada 3 program yang saya kritisi. Yang pertama gangan. Apabila penjaminan pembelian hasil petani tadi 1.000 ton saja yang ditampung hasil benih dikalikan 50.000 sudah 50 miliar. Dari mana duitnya? Itu saja. Baik, terima kasih. Sabar Bapak, sabar. Berikutnya paslon nomor urut 4 calon wakil bupatinya akan menjawab selama 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih Bang Ipen, informasi Anda kurang akurat. 16 program kami, salah satunya adalah dibiayai oleh CSR. Cuhai itu adalah CSR untuk hijau dan asri. Bagaimana kita membangun ruang terbuka hijau untuk publik yang dibantu oleh corporate social responsibility, dana-dana tersebut dari perusahaan-perusahaan swasta. Itu perlu dikonfirmasi. Kemudian kedua, mengenai program gangan dan program lainnya, bagaimana kita membiayai? APBD kita sudah mencapai hampir 1,2 triliun tahun ini. Meningkat 500 M dibandingkan tahun 2014 yang lalu. Kita punya uang yang banyak, tapi kita harus mulai dari perilaku pemimpinnya. Pemimpinnya harus mulai kurangi perjalanan dinas. Itu pertama kali.
Hadirin, harap Yang tenang. kedua, Para pendukung dimohon yang tenang. kedua itu adalah Kita bagaimana dengarkan. kita mengevaluasi Harap program-program Harap yang tenang. kurang tepat di setiap SKPD. Kita lakukan evaluasi itu. Kemudian ketiga, ini adalah program inovatif dan ini sebenarnya sudah berjalan hanya belum sempurna dan kami sempurnakan dengan nama-nama baru, merebranding ini dan menyempurnakannya dengan kebutuhan pasar saat ini. Seperti Gangan, kami memadukannya dengan program Baik, Resi terima Gudang. kasih. Cukup, Terima kasih. Bapak, cukup. Nomor urut 3 silakan menanggapi, waktu 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Baik, yang kita lihat hari ini bahwa dari program-program saudara itu cenderung terjadi tumpang tindih. Program Sehati contohnya. Kemudian yang kedua terkait dengan Gangan ditopang oleh BUMD. Persoalannya yang sudah ini aja, yang sudah berjalan yang dilaksanakan oleh Pak Sanem, pertanggungjawaban penggunaan dana oleh APBD itu tidak jelas hari ini. Dan bagaimana hasilnya, progresnya tidak jelas. Itu yang kita juga minta agar ini jadi perhatian. Masih ada waktu, silakan Bapak. Kemudian untuk selanjutnya ada program Beruah, pembangunan dan renovasi rumah ibadah. Ini arah programnya ke arah mana? Arah program ke arah mana? Kemudian terkait dengan CSR, yaitu program yang Anda sebut sebagai apa tadi? Program apa saya lupa, Cuhai. Persoalannya akan terjadi lagi tumpang tindih pengelolaan anggaran dan miskomunikasi dalam kontrol. Ini terjadi pengelolaan dana CSR ini kemudian mengundang terjadinya persoalan hukum. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Nomor urut 4 menanggapi kembali. Tidak akan Waktu pernah 30 detik dimulai dari ketika berbicara, Terima kasih. silakan. Tidak akan pernah ada tumpang tindih. Program itu disusun oleh TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD. Kita akan memeriksa mana program yang tumpang tindih. Kan itu ada audit juga di provinsi. Kalau tumpang tindih pasti dicoret. Tidak mungkin itu terjadi. Nah, mengenai program Resi Gudang provinsi dan program yang BUMD lakukan, kalau BUMD Belitung itu tidak jelas di audit, BPK punya tanggung jawab penting itu. Melaporkan dan menindaklanjuti. Ternyata selama ini beres-beres saja, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita akan gunakan 1,2 Baik, triliun. cukup. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita ke paslon nomor urut 4 yang akan mengajukan pertanyaan pada paslon nomor urut 3. Waktu bertanya 30 detik dimulai ketika berbicara, silakan. Baik. Ada kebutuhan masyarakat kita terhadap rujukan kesehatan ke Jakarta. Karena rumah sakit kita sedang berbenah menjadi rumah sakit yang semakin lengkap. Pertanyaan saya, apa yang saudara sudah lakukan dan akan lakukan setelah terpilih nanti untuk menanggulangi masalah rujukan kesehatan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nomor urut 3 silakan menjawab, waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, yang jelas kalau sudah saya belum pernah menjadi pejabat publik. Tapi apa yang sudah kita lakukan selama ini membantu kawan-kawan melalui lembaga-lembaga yang ada seperti BAS dan segala macam itu konkret kita salurkan ke situ, ya kan? Bukan hanya mengeluarkan disposisi tapi pembebanannya kepada daerah lain. Labelnya saja pribadi, kemudian dibebankan kepada hal-hal lain. Kita tidak mau melakukan itu. Kemudian yang kedua, kita mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada. Contoh MES, bagaimana kita mau optimalkan MES? Perwakilan, bagaimana kita mau optimalkan? Tanpa harus melakukan pembebanan terhadap anggaran yang sudah ada. Akan lebih optimal apabila anggaran diperuntukkan kepada hal lain. Daripada kita kemudian membuat prasarana kemudian didorong seperti apa yang Anda maksudkan dalam Sehati itu, saya yakin itu tidak akan efektif berjalan karena akan menjadi pembebanan anggaran. Kita jangan berhitung pada sektor APBD-nya, tetapi bagaimana PAD kita, karena perbandingan antara APBD dan PAD kita jauh complangnya. Ini yang saya minta, yang saya inikan. Jadi optimalisasi dari sisi apa yang sudah ada. MES kita perbaiki, sarana di situ kita baiki, optimalkan perwakilan. Baik, cukup. Terima kasih Bapak. Nomor urut 4 menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Berbuat baik kepada sesama tidak harus jadi pejabat publik dulu. Kita bisa buktikan dengan keseharian kita. Lakukan dengan tulus ikhlas. Ketika kita menjadi pejabat publik, kita bisa membantu lebih banyak orang dengan anggaran yang kita gunakan sebijaksana mungkin. Apa yang kami lakukan ini juga bukan menggunakan anggaran pejabat publik. Saya relakan gaji dan tunjangan saya di DPRD 4 tahun berturut-turut tidak saya terima untuk mengirim pasien ke Jakarta. Mohon pendukung untuk Dan diam. ini Pendukung adalah kartu mohon Sehati. harap tenang. Kartu Harap tenang. Sehati ini adalah program Harap tenang. inovasi baru yang kami lakukan Paslon. untuk menanggulangi masalah Harap kebutuhan akan rujukan ke Jakarta. Kami kirimkan pasien ke Jakarta dengan tiket yang memang sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian kedua, kami jemput dan kami antarkan ke rumah sakit dan kami bantu pengurusan di rumah sakit, kami kirim kembali dalam keadaan mereka sudah sehat. Ini kebutuhan publik, nggak bisa kita ingkari. Ini ada dan realita di tengah-tengah kita. Kita harus bantu mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nomor urut 3 menanggapi kembali. Waktu 30 detik dimulai ketika berbicara, silakan. Baik, dalam keyakinan saya memberi itu tidak harus tahu tangan kanan untuk menerima. Harap tenang. Itu Para ikhlas, pendukung kunci harap ikhlas tenang. itu harus kita Tetap yakini sepakat. betul.
tidak harus diumbar di medsos dan segala macam. Kita berbuat, kita Harap berikan. tenang, kami mohon Tanpa harap saya tenang. menjadi pejabat publik, Anda boleh tanya ketika saya menjadi ketua KNP seperti apa. Advokasi yang saya lakukan terhadap ketua KNP seperti apa. Yang kedua, apa yang Anda sampaikan tadi bahwa yang paling penting bagaimana pengelolaan 8.000 lebih angka kemiskinan yang terjadi hari ini. Itu yang lebih efektif, bukan diumbar Baik, kartu cukup, itu terima kasih pembebanan pada Bapak. APBD. Baik, cukup, terima kasih. Sekali lagi kami himbau kepada para pendukung untuk tenang. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah segmen keempat, saling debat antar calon wakil bupati. Kita memasuki segmen kelima, yakni segmen pamungkas. Tapi sebelum kita memasuki segmen kelima ini, kita saksikan setelah yang berikut ini. Baik, kita memasuki segmen kelima. Pada segmen ini dibagi dua. Bagian pertama, setiap paslon akan memilih amplop yang bertuliskan hanya satu kata dan paslon diminta untuk memberikan pendapat tentang kata tersebut. Waktu yang diberikan pada bagian pertama adalah 30 detik. Setelah semua menjawab, dilanjutkan pada bagian kedua, yakni moderator mempersilahkan masing-masing memberikan pernyataan penutup atau closing statement. Waktu yang disediakan pada bagian kedua ini adalah 1 menit. Kesempatan pertama diberikan pada paslon nomor urut 2 untuk memilih amplop. Silakan. Silakan, perlihatkan ke depan, perlihatkan ke depan. Pulau 5. Sabar. Oke, Pulau 5. Waktu untuk komentar 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Silakan. Mohon tenang. Silakan, waktu 30 detik dimulai ketika berbicara. Maaf Pak, saya kurang menyimak yang pertama tadi. Kata yang Bapak Ibu pilih nanti akan langsung Bapak komentari dengan waktu yang kami berikan selama 30 detik. Apa saja? Iya, sesuai dengan kata yang Bapak Ibu pilih. Silakan. Baik. Baik. Pulau 5 saat ini lagi jadi perbincangan. Pulau 5 hari ini menjadi pertanyaan, menjadi provokasi, menjadi suatu hal yang terselubungi, tidak kita ketahui. Pulau 5 wajib kita selamatkan. Pulau 5 adalah merupakan aset dari pemerintah kita. Pulau 5 tidak pulau apa-apapun selain Pulau 5 patut kita selamatkan. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 2. Berikutnya paslon nomor urut 3 untuk memilih amplop. Silakan, tunjukkan ke depan satu kata yang Bapak pilih. Geopard. Baik, waktu untuk berkomentar 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Ya, Geopark. Geopark ini tentu saja ini merupakan modal Belitung untuk wisata. Oleh karena itu ke depan Geopark betul-betul kita dukung. Betul-betul ini bisa bermanfaat bagi rakyat kita. Ini bisa Belitung dikenal lebih luas di dunia ini. Kita inginkan para investor mengetahui bahwa di Belitung sudah ditetapkan sebagai Geopark. Oleh karena itu Bapak sekalian, Ibu sekalian, mari sama-sama kita dukung Terima kasih Geopark Bapak. ini. Terima kasih paslon nomor urut 3. Berikutnya kita ke paslon nomor urut 4 untuk memilih amplop. Silakan. Tunjukkan satu kata yang Bapak pilih ke depan. Tambang laut. Baik, waktu untuk berkomentar 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Tambang laut. Pada saat saya barusan 3 bulan yang lalu rapat di Kemenko Maritim berkenaan
zonasi, saya katakan siapa yang berani datang ke Belitung mau tambang laut, saya pulangnya putus leher. Harap tenang para pendukung, Karena harap tambang tenang. laut ini merusak segala lingkungan dan juga ini sumber kehidupan nelayan kita yang mungkin tidak akan mungkin terjadi untuk tambang laut untuk ada di Belitung. Saya rasa demikian. Terima kasih. Siapanya panjang. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 4. Selanjutnya paslon nomor urut 1. Silakan untuk memberikan amplop yang tersedia. Sekali lagi harap tenang, Bapak Ibu, ini penting untuk mengetahui visi misi dan program kerja dari masing-masing paslon. Silakan Bapak tunjukkan. Bandara Internasional. Baik, Bapak, waktu untuk memberikan komentar 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, Bandara Internasional adalah pintu gerbang pariwisata di Belitung. Untuk itulah saya yakini dalam waktu 2 tahun ke depan Bandara Internasional harus hadir di Belitung. Karena saya sudah mendapat informasi Bandara Internasional Belitung akan dibangun oleh Angkasa Pura II dengan biaya 330 miliar untuk itu. Dan saya harap bandara ini menjadi ciri khas Belitung ke depan untuk meminta dan mendukung dunia pariwisata di Belitung ini. Terima kasih, cukup Bapak. Terima kasih paslon nomor urut 1. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita memasuki bagian kedua. Untuk bagian kedua, kesempatan pertama diberikan pada paslon nomor urut 4 untuk memberikan closing statement. Waktu diberikan 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Pemimpin adalah bukan hanya saat pilkada, pemimpin ada saat suka duka warganya. Mari masyarakat dan saudara semua kita bersama pilih nomor 4 idang kemajuan daerah kita. Terima kasih. Silakan, masih ada waktu. Tanggal 27 Juni nanti, mari kita beramai-ramai datang ke TPS, kita buka kertas suara, kita lihat yang paling kanan, kita lihat Pak Kumisnya, lihat si kacamata yang bertai lalat, ambil coblosannya, coblos, tutup kembali, masuk ke dalam kotak suara. Apa yang Anda lakukan ini? Anda telah membantu kami mewujudkan semua program. 16 program inovasi baru untuk masyarakat Belitung yang kita sama-sama cintai. Jangan tidak gunakan hak pilih Anda, mari bersama-sama berpartisipasi, menangkan bersama pasangan nomor 4. Terima kasih. Masih ada waktu, 18 detik, silakan. Satu-satunya yang sudah menang duluan punya kumis. Jadi coblos kumisnya gitu. Baik, pendukung harap tenang, masih ada waktu, silakan. Cukup? Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 4. Kita ke closing statement dari paslon nomor urut 3. Waktu diberikan 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Zaman kerajaan ada jabatan pati. Negara kita bersatu disebut NKRI. Ucapkan marhaban, puasa telah menanti. Juni 2018 kita ganti bupati. Harap tenang, silakan Bapak lanjutkan, waktu masih ada. Para pendukung harap tenang. Naik perahu arungi samudra. Naik kuda pakai pelana. Kalau kita mau sejahtera, mari pilih Ipen Andi Safarudin Lana. Pendukung harap tenang, waktu masih 30 detik, silakan Bapak lanjutkan. Jadi umat harus takut neraka. Solat jalan kita ke sorga. Mari kita bersalawat. Coblos nomor 3. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Masih ada 19 detik. Sudah terlalu lama kita menjadi kelas nomor 3 di negeri Belitung ini. Saatnya kita bangkit mengangkat harkat martabat masyarakat miskin, harkat masyarakat pesisir, petani dan nelayan. Maka dari itu 27 Juli nanti jangan pernah ragu, pilih nomor 3. Allahu Akbar. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 3. Berikutnya closing statement dari paslon nomor urut 2. Waktu sama 1 menit dimulai ketika berbicara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah adalah perubahan. Hijrah adalah Heliana Junaidi Rahman. Hijrah adalah hijau dan merah. Ketika kita berhijrah, ada 2 hal yang harus kita ingat. Pertama niat dan kedua semangat. Ada tempat yang kita tinggal dan ada tempat yang kita tuju. Kalau kita mau berbeda, tentunya kalau kita mau berubah, makanya kita harus berani berbeda. Nomor 2 adalah pasangan berbeda. Nomor 2 adalah pasangan yang ada wanitanya. Sejarah bagi Belitung, sejarah bagi Bangka Belitung. Insya Allah, mudah-mudahan jikalau kami terpilih, ada 3 hal yang akan kami tanamkan dalam sanubari hati kami yang paling dalam. Pertama, kami akan menyebarkan cinta. Bagaimana kami pemimpin akan mencintai rakyatnya dengan sangat tulus. Kedua, bagaimana kami akan bekerja sungguh-sungguh dan penuh tekad dan semangat yang kuat.
Ketiga, bagaimana kami menyatukan hati, menyatukan harmoni. Baik, cukup. Terima kasih Ibu. Terima Waktu kasih. habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Berikutnya closing statement dari paslon nomor urut 1. Waktu sama 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Pasangan berani siap melakukan perubahan di Belitung ini menuju Belitung baru dan menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk itulah tanggal 27 Juni 2018 dari jam 8 sampai jam 1 hak masyarakat Belitung untuk melakukan perubahan dan kedaulatan rakyat akan kembali, dan kami pasangan nomor 1 siap berpihak kepada masyarakat 100%. Untuk itulah dari 4 pasang calon yang ada, hanya 1 yang bisa jadi bupati. Hanya 1 yang bisa jadi bupati. Mudah-mudahan itu adalah untuk Allah yang 1 dan nomor 1 untuk pemimpin Belitung menuju perubahan yang lebih baik. Masih ada waktu, silahkan untuk menambahkan. Kalau Belitung mau berubah, maka berikan kepercayaan kepada berani. Insya Allah berani ingin berpihak kepada masyarakat Belitung. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih pada paslon nomor urut 1. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah segmen kelima kita, yakni bagian terakhir adalah closing statement dari masing-masing pasangan calon. Sebelum saya menutup acara debat kita kali ini, saya persilahkan semua pasangan calon untuk ke depan podium dan bergandengan tangan sebagai simbol Pilkada Damai bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Belitung. Pada Bapak, dipersilakan. Ya, di depan, Bapak. Jangan lupa bergandengan tangan sebagai simbol Pilkada Damai Kabupaten Belitung tahun 2018. Dan kita harapkan Bapak, Ibu, dan hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018 dapat berjalan dengan baik dan juga kondusif, dan masyarakat Kabupaten Belitung dapat menggunakan hak suaranya pada tanggal 27 Juni 2018. Baik, terima kasih. Angkat tangannya Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung periode 2018-2023. Demikianlah rangkaian debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung 2018. Sebelum saya menutup acara ini, saya akan membacakan pantun. Dayang Belitung sungguhlah mempesona, cantik parasnya nan pandai pula bernyanyi. Debat publik telah usai terlaksana, mari memilih di tanggal 27 Juni. Sekali lagi, jangan lupa untuk menggunakan hak suara Anda, karena suara Anda sangat menentukan bagi kemajuan Kabupaten Belitung selama 5 tahun ke depan. Saya Muhammad Adha Al-Qadri undur diri. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Hadirin dan pemirsa, acara selanjutnya akan kita lanjutkan dengan penandatanganan komitmen peningkatan pelayanan terhadap publik apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Belitung ini. Iya, untuk itu kami persilakan kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Belitung, Panwaslu Belitung, Kapolres Belitung, dan juga Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung untuk maju ke depan untuk melakukan penandatanganan. Baik, dan dengan adanya penandatanganan komitmen peningkatan pelayanan terhadap publik apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018 ini, diharapkan seluruh pasangan calon dapat mempertanggungjawabkan visi dan misinya tentunya untuk masyarakat yang lebih baik ke depannya. Disilakan kepada pasangan nomor urut 1.
Dilanjutkan dengan Wakil Bupati, calon Wakil Bupati pasangan nomor urut 1. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon Bupati nomor urut 2. Dilanjutkan calon Wakil Bupati nomor urut 2. Baik, selanjutnya untuk Bapak Andi Saparudin Lana, pasangan calon Bupati nomor urut 3, dilanjutkan dengan Bapak Zulfriandi Afan, pasangan calon Wakil Bupati nomor urut 3. Baik, kami persilakan selanjutnya Bapak Sahani Saleh, calon Bupati nomor urut 4, dan Bapak Ishak Merobi, calon Wakil Bupati nomor urut 4. Selanjutnya penandatanganan diwakili oleh Kapolres Belitung yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakapolres Belitung. Silakan kepada Bapak Susanto untuk melakukan penandatanganan komitmen peningkatan pelayanan terhadap publik apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung untuk melakukan penandatanganan. Oke, sebentar untuk pasangan calon semua jangan keluar dari ruangan dulu, kita belum selesai acara ini. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara debat publik paslon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018. Ya, dan semoga dengan adanya pelaksanaan debat publik ini dapat melahirkan pasangan kepala daerah yang amanah untuk membawa Kabupaten Belitung yang lebih baik di masa yang akan datang. Iya, dan gunakan hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Akhir kata, saya Desi Resmita. Ya, dan saya Siska Ayu Utami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.